Dengan penangkapan Lisa Mariana di Polda Jawa Barat, sekali lagi sebetulnya kami tidak terlalu merespon sebetulnya, karena kami bukan kuasa hukum untuk melaporkan kasus tersebut. Itu kan masyarakat yang melaporkan. Jadi tapi tidak ada masalah. Bagi kami, apa yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Barat dengan menjemput paksa, saya kira itu sesuai dengan SOP dan ada diatur dalam KUHP. Bagi seseorang yang dipanggil secara patut dan nyata ternyata tidak hadir 2 kali berturut-turut, maka penyidik dapat menjemput paksa, dan itu yang kemarin dilakukan oleh pihak penyidik Polda Jawa Barat, menjemput paksa Lisa Mariana untuk dihadirkan di dalam pemeriksaan sebagai tersangka kalau tidak salah. Nah, tentu soal penahanan, ditahan atau tidaknya kan kembali lagi itu kewenangan dari pihak penyidik Jawa Barat. Kami tidak terlalu jauh lah menanggapi itu. Kira-kira begitu tanggapan kami terkait dengan Lisa Mariana kemarin. Oke, kalau terkait dengan ini kan masuknya ke pornografi. Undang-undang pornografi ya, pasal 44. Kalau dari sudut pandang hukum abang, mungkin memang abang tidak terkait masalah ini ya untuk mereka-nya ya. Tapi gini bang, di sini kan udah ada pengakuan bang dari si pria. Secara hukum, bukankah dilakukan secara sadar dan segala macamnya bagian dari keterlibatan si perempuan ini ada? Pasti, kalau kan begini, kan tidak mungkin juga bagi penyidik Polda Jawa Barat untuk tidak menetapkan tersangka bagi kedua belah pihak kalau tidak memenuhi unsur. Nah, dugaan kami pasti memenuhi unsur nih, karena ya kan itu kan sudah dilakukan pemeriksaan. Saya kira ahli juga sudah diperiksa, saksi juga barangkali semua sudah diperiksa. Nah, berdasarkan rangkaian pemeriksaan tentu ya ada alat bukti yang memang layak untuk ditetapkan sebagai tersangka. Kan sudah ditetapkan tersangka kan? Nah, kalau sudah ditetapkan tersangka itu nggak ada masalah kan gitu. Ya tinggal nanti ke depan ya dibuktikan saja seperti apa dalam persidangan bagi LM, apakah dia memang kemarin dia sampaikan kan dia di bawah alam sadar katanya melakukan itu. Saya nggak tahu lah, itu urusan dia pribadi. Tapi yang pasti penyidik Polda Jawa Barat saya yakin tidak sembarangan untuk menetapkan sesuatu dari tersangka. Saya yakin juga sudah memenuhi unsur. Oke, kalau untuk undang-undang pornografi sendiri ancaman hukumnya berapa bang? Kalau dia undang-undang pornografi itu kan 9 tahun. Sebetulnya secara objektif sudah bisa ditahan. Kenapa? Karena di atas 5 tahun. Nah, karena undang-undang pornografi kan aturannya seperti itu, ada ancaman hukumannya. Nah, syarat subjektifnya tergantung dari pihak penyidiknya. Apa itu? Ya kalau misalnya penyidik yakin dia tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya lagi, kemudian tidak mengulangi tidak menghilangkan barang bukti. Kalau penyidik memang yakin, ya saya kira ya bisa jadi yakin nggak ditahan gitu loh. Jadi kembali lagi, memang syarat penahanan itu tergantung 100% kepada pihak penyidik Polda Jawa Barat. Biasanya tuh kayak salah satu faktor-faktornya kayak LM ini single parent kah, atau mungkin masih ada tanggungan? Nggak tahu, kami nggak tahu persis apa apa alasannya. Bisa saja mungkin karena single parent. Ya alasan-alasan lain lah, karena nggak ditahan, mungkin karena ada anak dan segala macam. Ya kembali lagi itu soal kewenangan sepenuhnya kepada penyidik. Ya karena apa, bagaimanapun kan ya kita nggak bisa intervensi. Kan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana, mereka yang tahu apakah layak ditahan atau tidak, kan gitu. Nah kalau memang selama ini kooperatif, kan faktanya kan tidak kooperatif, dijemput paksa. Karena dijemput paksa ya sudah dilakukan penjemputan. Nah soal penahanan itu ya kembali lagi itu menjadi ranah dari penyidik lah. Oke, tapi hal ini berlaku untuk semua kasus apa memang kasus tertentu aja bang? Karena masing-masing kasus, nggak semua kasus sih. Kan yang namanya kasus itu kan soal penahanan itu tergantung dari sudut pandang subjektif daripada penyidiknya. Kalau misalnya ancaman hukumannya misalnya penggelapan, penipuan, itu 5 tahun, 45 tahun. Itu kadang-kadang bisa ditahan gitu loh. Kadang-kadang juga enggak, kalau mereka kooperatif untuk melakukan restoratif justice misalnya. Misalnya ada penipuan, penggelapan,
si tersangka siap membayar ganti rugi. Kan tidak dilakukan penahanan juga kan. Kenapa? Ada namanya restorasi justice. Polisi juga lebih mengedepankan masalah kebaikan untuk mengembalikannya. Nah, kalau konteks ini, ya memang kan ancaman hukumannya sudah memenuhi kriteria. Ya, kalau bagi kami, sebetulnya ditahan atau tidak itu menjadi kewenangan sepenuhnya. Tapi kalau ditanya secara pribadi, saya ya harusnya ditahan gitu loh. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan gejolak lah gitu loh. Supaya tidak menimbulkan hal-hal yang negatif, karena LM ini kan sering mempertontonkan sesuatu yang nggak baik kan begitu di media sosial, dan orang melihat, nah ini kok seperti ini kan gitu. Nah, tapi kembali lagi itu pendapat pribadi, bukan pendapat sebagai kuasa hukum Pak Ridwan Kamil. Kira-kira begitu. Bang, Pak RK sendiri sejauh ini ada komunikasi nggak sekarang terkait hal ini gitu? Nggak ada. Karena nggak ada kaitannya dengan Pak RK kan. Karena Pak RK kan bukan pelapor gitu loh, itu kan ada masyarakat. Memang di dalam undang-undang pornografi itu dimungkinkan masyarakat untuk melapor. Ada pasalnya. Jadi kalau masyarakat melihat bahwa ada pelanggaran terhadap undang-undang pornografi, ya bisa mereka mengadukan. Kalau mereka merasa bahwa misalnya ada ditayangkan, itu kan sifatnya konsumsi publik yang sudah disampaikan di media sosial kalau tidak salah ya. Dan tayangan itu sudah bisa diakses lah. Nah, itu masyarakat bisa melaporkan itu ke penyidik, itu ke polisi, sepanjang ada kerugian apa itu ya, kerugian kan masyarakat yang melihat gitu loh. Nah, itu kan tidak boleh mempertontonkan kemudian dan lain-lain lah. Saya kira itu ada, semua pasalnya ada dalam undang-undang pornografi. Berarti penegasan aja nih Bang, bahwa dengan tidak ditahannya LM ini di kasus pornografi ini, sekali lagi itu menjadi hak kewenangan dari penyidik sendiri. Kewenangan sepenuhnya mutlak menjadi kewenangan dari pihak penyidik Polda Jawa Barat. Dengan pertimbangan-pertimbangan Bang. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya subjektivitas. Bang, terkait isu pemerasan yang dilakukan LM kepada. Nah, terkait isu itu sekali lagi kami tidak merespon. Kenapa? Segala sesuatu pernyataan Pak Ridwan Kamil di KPK, ini saya ingatkan ya, di KPK itu kan dalam rangka materi penyidikan di KPK, itu ya, itu kan rangka penyidikan di KPK itu mengenai aliran uang dan segala macam. Kami tidak merespon itu. Kenapa? Kami hanya diberikan kuasa untuk yang di Barreskrim sama di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi untuk menjaga etika, sekali lagi kami tidak merespon itu, gitu ya.